Selamat pagi semuanya. Eh, Materi lanjutan dari saya nanti mengenai saya ulas sedikit tentang apa namanya hipotesis karena kemarin waktu saya cek kuis kalian, kuis sudah saya kembalikan ya, sudah kalian lihat hasilnya ya. Nah, jadi di dalam kuis itu masih ada beberapa yang ingin saya benarkan secara konsep. Nanti di PPT saya sudah ada rangkumannya ya. Jadi saya masuk ke tunggu sebentar, yang mengenai tambahan tentang uji hipotesis PPT yang pertama. Jadi ini yang penting karena di sini, orang mau menguji itu yang penting adalah bagaimana meletakkan pernyataan di dalam hipotesis nol maupun di dalam hipotesis alternatif. Kalau sampai kalian salah di sini, ya nanti ke belakangnya kan akhirnya salah semua, ya. Jadi yang pertama, eee, kalau kamu ingin menyatakan tujuan penelitian, ya, tujuan penelitian itu diletakkan di H1. Ya, tujuan penelitiannya itu apapun itu ditaruh di H1. Jadi bahasa saya di sini, yang ingin kamu tolak atau yang menjadi tujuan itu diletakkan di H1. Ya. Contoh misalkan, ini kalau kita ingin melihat perbedaan respon perlakuan, ya, kan maunya beda. Nah, yang maunya beda itu ditaruh di H1. Makanya di situ di H1 suka ada bunyi apa? mu 1 tidak sama dengan mu 2. Kalau yang H0 asumsinya sama. Berarti sama di situ kamu akan membuat mu 1 sama dengan mu 2 kan gitu. Itu sudah di contoh yang minggu lalu sudah pernah saya tunjukkan ya. Ada lagi satu sifat satu contoh yang lain yang regresi kemarin. Regresi itu kalau misalkan kamu mau membentuk model ya maunya ada pengaruh. Jadi di sini diasumsikan prediktor mempengaruhi. Nah, ini yang ditaruh di H1. Prediktor mempengaruhi berarti parameter ini tidak sama dengan 0. Taruh di H1. Nah, yang vaksin kemarin juga saya tunjukkan tujuan penelitian menyanggah. Nah, berarti yang mau menyanggah itu ditaruh di H1 ya. Di contoh yang di kuis kemarin saya eksplisit memang mungkin kamu pernah baca contoh itu di entah file-file yang semester-semester sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, memang saya balik kasusnya. Jadi itu di kasus yang saya tanyakan di kuis yang minggu lalu, di situ saya tanyakan tujuan penelitian justru yang ingin membuktikan bahwa itu paling sedikit atau paling sedikit ya. Sehingga itu ditaruh di H1. Jadi di kuis itu yang ditaruh di H1 itu adalah yang mu lebih besar sama dengan mu lebih besar 14. Yang kasus serial. Ya. Tuh. Kemudian karena itu tujuan penelitian. Kemudian ada lagi nih, penentuan H0 dan H1 dengan cara lain ya yang sebetulnya masih berhubungan dengan yang tadi, tetap harus menjadi tujuan penelitian, tapi jangan lupa H0 itu harus selalu berbentuk hipotesis sederhana. Ya, jadi di dalam hipotesis sederhana itu ada dimuat tanda sama dengan. Jadi kalau kamu meletakkan H0 tanpa tanda sama dengan, ada kemarin yang ngerjakan yang ada sama dengannya yang di sini, yang di H1. Yang di sini yang enggak ada. Ini salah, ya. Karena yang dimaksud dengan hipotesis sederhana yang ada sama dengannya. Nah, sama dengan itu posisinya harus ada di H0. Jadi jangan ditaruh di H1, ya. Jadi diingat-ingat sederhana selalu ada di H0. Kalau yang H1 itu enggak sederhana enggak apa-apa. Komposit enggak apa-apa. Ya. Kemudian satu lagi kaidah. Jadi ingat tadi tujuan ditaruh di H1. H0 harus sederhana. Itu konteksnya ya. Satu lagi yang hubungannya dengan kesalahan uji. Ini yang mungkin agak sulit ya karena memang tergantung tujuan penelitian dan subjektivitas peneliti. Jadi di sini ya H0 dan H1 disesuaikan supaya pengambilan keputusan yang mengiringi kesalahan yang mengiringi pengambilan keputusan itu dinyatakan sebagai alfa. Dari kalimat ini mungkin agak susah dipahami. Jelas kalian ingat minggu lalu saya bilang
alfa itu biasanya didahulukan karena alfa lebih mudah dikontrol. Alfa dan beta saling ini ya, kalau alfanya naik, kebalik, alfanya turun, betanya naik, dan sebaliknya. Itu sudah kamu coba juga ngitung alfa beta kemarin di kasus proporsi, tapi itu masih satu kasus itu sebenarnya. Ya, sekarang ini contohnya saya ilustrasikan begini. Jadi kalau kamu kemarin saya kasih contoh tentang vaksin, ini saya kasih lagi nanti bisa pakai kasus yang lain. Jadi tujuannya kan sebenarnya menyanggah pernyataan penemu vaksin. Saya belum bilang ya, ini mana H0, mana H1, mana tolak terima, nanti aja ya, nanti aja. Kita pokoknya bicara ada penelitian yang tujuannya menyanggah pernyataan. Ya, pernyataannya lebih dari 50%. Ini mau disanggah. Tapi konteksnya sekarang kamu lihat, kalau sampai penelitian berhasil mencapai tujuannya kan menyanggah. Berarti vaksinnya tadi dianggap tidak efektif kan? Ya, kalau tujuannya menyanggah itu berhasil, berarti dianggap vaksin tidak efektif. Kalau vaksin tidak efektif, yang menjadi pengiring dari keputusan tadi adalah nama penemu vaksin. Jadi vaksinnya dia sudah terlanjur bilang efektif di atas 50%. Tapi ternyata penelitiannya bilang enggak sampai 50%. Berarti dia kan namanya menjadi apa ya? Menjadi seolah-olah wah salah nih gitu kan. Nah, jadi ada nama penemu vaksin yang dipertaruhkan di situ. Tetap berusaha menyanggah, tapi jangan sampai seolah-olah penemu vaksin tadi orang yang disalahkan gitu, enggak. Nah, ini kesalahan sebenarnya. Misalkan ternyata vaksinnya itu efektif, tapi kamu bilang enggak, berarti kan kesalahan di situ. Kesalahan yang membawa nama baik penemu vaksin. Itu yang enggak ingin kita lakukan terlalu sering. Jadi tidak ingin sering terjadi seperti itu. Ya kalau bisa ya kalau misalkan memang enggak sampai 50% baru kita sanggah gitu. Maunya kan gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 50% benar ya sudah, kita akui itu benar gitu. Jadi jangan sampai ada keputusan yang merugikan nama baik penemu vaksin. Kalaupun ada, dikontrol. Kalaupun ada, dikontrol. Nah, ngontrolnya ini bagaimana? Dengan cara meletakkan H0, H1 yang benar, supaya kesalahan ini terjadi dengan peluang sebesar alfa. Saya kan belum bilang ini H0-nya apa, H1-nya apa. Saya hanya memberikan indikasi bahwa kesalahan yang mungkin terjadi nanti itu yang kita jadikan alfa. Ya, saya kasih tabel di sini. Di sini saya beri tabel, ada tujuan penemu efektif lebih besar, menyanggah bahwa efektivitas vaksin lebih dari 50% dengan tetap mempertimbangkan nama baik penemu. Saya naruhnya gini, yang di atas ini seolah-olah nanti jadi kondisi sebenarnya, memang vaksinnya efektif di atas 50%, tidak efektif di bawah 50%. Keputusannya saya belum bilang tolak H0 atau terima H0, karena memang saya belum tahu H0-nya mana, H1-nya mana. Vaksinnya lebih efektif 50% dari 50%, kurang dari 50%. Terus habis itu, keputusannya ada dua, dipasarkan atau tidak dipasarkan. Ya, dipasarkan atau tidak dipasarkan. Ini ada yang salah tuh. Kalau misalkan ini kita cross-kan, kalau kita cross-kan, ini dari 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya ada keputusan yang salah. Yang saya warnai orange ini adalah keputusan yang salah. Kenapa? Karena kondisinya kurang dari 50% efektif kok dipasarkan. Nah, ini kan salah kan berarti di sini keputusannya. Ini kondisi lebih dari 50% efektif, tapi keputusannya tidak jadi dipasarkan. Ini juga salah. Sedangkan dua yang ini nggak apa-apa, ini yang benar nih. Kalau lebih dari 50% ya pasarkan. Kalau kurang nggak efektif ya jangan dipasarkan. Nah, terus ketika saya konteksnya saya arahkan ke kesalahan dalam pembuatan keputusan, sebenarnya dua kesalahan ini ada dua makna. Ya, kesalahan yang pertama siapa yang rugi? Penemu vaksin, nama penemu vaksin tadi, gitu. Sedangkan kesalahan yang ini yang rugi masyarakat. Tapi ingat di atas, yang kita highlight tadi. Tujuannya menyanggah, tapi nama penemu vaksin tetap terjaga. Berarti konteksnya di sini yang mana? Yang tepat. Kesalahan yang ini toh? Kesalahan yang ini
adalah kesalahan yang ingin kita kontrol sesuai tujuan ini tadi. Ya, kalau ini enggak kita kontrol karena bukan sesuai ininya, bukan sesuai tujuannya, enggak cocok dengan tujuannya. Kemudian baru itu saya rubah menjadi H0 H1. Ya, jadi lihat dulu. Ini tadi maunya dibuat sebagai salah tipe 1 dengan peluang alfa. Peluang alfa tadi ya adalah peluang menolak H0 padahal H0 benar. Nah, baru kita tata lagi. Di sini ya, kalau ini kita buat sebagai alfa, berarti yang atas ini harus ditaruh sebagai H0. Ini H0. Sedangkan vaksin tidak dipasarkan ini tadi bahasa lainnya adalah tolak H0. Tolak H0. Makanya di sini tulisan saya ya, cross-nya jadi begini toh. Jadi yang atas ini tolak H0, ya Pak, yang keputusan ini tolak, yang di atas ini dinamakan sebagai hipotesis 0, sisanya mengikuti. Kalau yang ini H0 ya berarti di sini H1. Kalau di sini tadi tolak H0 berarti yang terima ini yang sebelah sini, ini terima H0. Ya, terima H0, tolak H0. Kemudian ingat, ini tadi kan hanya bilang lebih kurang gitu aja ya, karena H0 harus hipotesis sederhana, di sini akhirnya tanda sama dengan saya masukkan. Jadi tetap konteksnya tetap mengikuti seperti yang di awal-awal. Jadi yang jadi tujuan taruh di H1, hipotesis 0 harus simple, alfa itu kalau bisa dikontrol karena alfa itu adalah kesalahan peluang berbuat kesalahan yang mengiringi tujuan. Gitu. Ya, jadi kalian kalau kalian melakukan uji hipotesis yang standar yang sudah ada bakunya, sebenarnya nggak usah repot-repot begini sebenarnya. Karena uji standar yang baku sudah ditata, memang ini H0-nya di sini, H1-nya begini, itu sudah. Tapi siapa tahu kamu melakukan penelitian yang membutuhkan kamu memformulasikan sendiri H0 dan H1. Maka konsep-konsep ini semua harus kamu akomodasi. Ya. Dan itu saya taruh di satu tugas, salah satu dari tugas yang harus kalian kerjakan untuk mencoba. Membongkar cerita itu supaya mana yang H0, mana ya H1 sambil tetap mengikuti kaidah-kaidah yang saya jelaskan di sini. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan? Saya tutup yang stop PPT-nya ini. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Kalau ada yang tanya, mungkin kalau wajahnya tersembunyi ditunjukkan ya. Ya, di sini banyak wajah yang tidak kelihatan. Belum mandi paling. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi yang kedua. Ya, materi kedua ini lebih banyak hitung-hitungannya sekarang. Kalau tadi lebih ke arah analisis pernyataan-pernyataan, sekarang saya bawa ke hitung-hitungan alfa beta power, kuasa. Jadi ada alfa, ada beta, ada kuasa. Yang saya tanyakan di kuis minggu lalu, mungkin kalau misalkan ada yang saya salahkan, karena perhitungannya tidak dimasukkan, ya tiba-tiba muncul hasilnya. Jadi saya nggak bisa lihat ini kamu ngitungnya dari mana. Terus sudah kamu coba sendiri bahwa itu semua hitungannya menggunakan fungsi peluang kumulatif atau komplement dari fungsi peluang kumulatif yang tergantung dari sebaran statistiknya. Kalau kemarin statistik yang dipakai adalah banyaknya sukses. Banyaknya sukses dari beberapa percobaan binomial, makanya yang digunakan tabel binomial. Kalau nanti di contoh lain, misalkan kamu menggunakan rata-rata, rata-rata itu distribusinya sebaran normal, maka nanti yang menggunakan sebaran normal ya dengan bantuan tabel. Ya, sementara ini saya pakai yang diskrit dulu, contohnya ada nanti yang distribusi binomial. Kalau yang distribusi normal nanti arahnya ke di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti ada. Oke. Sebelum ke PPT, sekali lagi saya ingatkan kemarin itu kalau ngitung alfa dan beta itu saling ini ya berhubungan dengan daerah penolakan. Jadi kamu membuat daerah penolakan arahnya menghitung alfa. Kalau alfa kecil, betanya besar, sebaliknya. Kalau alfanya
bisa kamu perbesar, betanya mengecil gitu. Intinya begitu, ya. Saya masuk ke materi yang ini optimal test. Di optimal test ini sebetulnya masih nyambung dengan yang saya jelaskan minggu lalu, ya. Saya belum masuk secara rinci ke perhitungan-perhitungan, ini masih definisi dulu karena nanti tujuannya seperti kesimpulan minggu lalu. Kalau alfa dikecilkan, betanya membesar, alfa dibesarkan, betanya mengecil. Terus bagaimana milihnya? Kan salah tadi dua tipe tadi harus sama-sama kecil. Kita harus membuat uji yang salah tipe 1 maupun salah tipe 2, dua-duanya kecil. Nggak bisa, karena memperkecil yang satu akan memperbesar yang lainnya. Makanya di sini saya kenalkan konsep ketiga, power, kuasa uji. Jadi bisa saja kita melakukan percobaan tidak melulu hanya pada salah tipe 1 atau salah tipe 2, tapi justru pada kuasa ujinya. Ya, nanti di situ bahasanya adalah the most powerful test. Uji yang paling kuasa. Caranya gimana? Untuk itu saya bawa lagi definisinya, minggu lalu sudah ada sebenarnya, bahwa kuasa itu ya juga peluang bersyarat. Tapi peluang bersyaratnya di sini yang depan harus bilang bahwa statistik yang kamu punya, di sini anggapnya statistik yang kita punya W, harus masuk ke dalam daerah penolakan. Bahasa lainnya di sini sebenarnya tolak. H0 ditolak. Bahasa lainnya di sini sebenarnya H0 ditolak. Ya, jadi kalau saya bilang W elemen RR, W elemen daerah penolakan, itu artinya H0 ditolak. Syarat atau pada kondisi parameternya bernilai theta. Jadi kalau di sini saya bilang theta, tetanya di sini harus sesuai dengan yang dinyatakan di sini. Karena kuasa uji tergantung pada theta, fungsi dari theta. Kemudian, kalau misalkan saya punya H0 dan H1 yang sama-sama simple, sama-sama sederhana. Karena di situ langsung bilang kan, theta sama dengan theta 0, di sini theta sama dengan theta. Semuanya sama-sama sederhana. Terus, saya akan membuat dua kemungkinan. Saya ingin menyatakan yang di sini sesuai H0. H0 bilangnya apa? Theta 0. Ini saya bilang parameter sama dengan theta 0. Atau bahasa lainnya, kalau W elemen daerah penolakan, tadi kan saya bilang tolak H0 ya. Kemudian parameter sama dengan theta 0, saya nyatakan theta sama dengan theta 0. Ya, bunyinya kan sama dengan alfa jadinya. Yang depan tolak H0, yang belakang H0 benar. Ini adalah alfa, pernyataan tentang peluang salah tipe 1. Berarti kuasa itu juga bisa dinyatakan sebagai alfa. Kapan? Ketika yang di dalam syaratnya ini, ya, parameter yang ada di dalam syarat dinyatakan sesuai yang ada di H0. Baru itu namanya alfa. Sedangkan bisa saja saya balik sekarang. Saya balik sekarang yang saya taruh di syaratnya ini bukan yang H0, tapi yang ada di H1. Jadi bunyinya kan power itu bisa dirubah-rubah, tergantung yang saya bunyikan di sini. Sekarang saya ganti, yang saya bunyikan di sini bukan H0, tapi yang ada di H1. Saya bunyikan di situ, yang depan tetap ya, yang peluang yang ini tetap peluang W elemen daerah penolakan, atau tolak H0, tetap itu. Tetap tolak H0, tapi theta yang saya taruh di sini adalah yang theta A, yang miliknya H1. Oke. Kalau theta A miliknya H1, berarti kita anggap H0 salah. Kan? Jadi bahasanya kalau yang di dalam H0, H0 benar, yang di dalam H1, ini kan H1 sebenarnya. Kalau yang ada di H1 berarti H0 salah. Nah, bunyinya apa di situ? Ya, tolak H0 pada saat H0 salah. Ini belum ada istilahnya yang mana ya? Ada hubungannya dengan salah tipe 2 sebenarnya. Tapi salah tipe 2 bunyinya bukan begini. Peluang salah tipe 2 bunyinya benar yang belakang sama-sama H0 salah, tapi depannya kalau beta H0 diterima. Nah, di sini tolak H0. Berarti apa? Duanya saling berkomplement. Ya. Kamu kalau punya peluang bersyarat, selama syaratnya sama, boleh
Kamu lihat saling komplement atau enggak, tergantung atasnya, apa depannya. Kalau depannya yang satu terima, satu tolak kan berarti saling komplement. Kalau saling komplement berarti di situ saya punya ini nih. Jumlah dari keduanya harus sama dengan 1. Kalau jumlahnya 1 berarti saya punya power, itu hitungannya 1 min beta. Saya punya beta, hitungannya 1 min power. Tapi powernya jangan lupa pada parameter yang dinyatakan di H1. Ya, kalau parameter yang saya pakai, yang saya taruh di H0 ya salah. Ini yang ditaruh di H1. Ya, jadi kuasa begitu. Oke, saya punya definisi dari kuasa uji yang lain. Di sini adalah kemampuan uji menolak H0 yang memang salah. Jadi kemampuan menolak H0 yang memang salah. Kalau peluangnya besar berarti semakin mampu. Kalau kuasanya peluangnya kecil, tidak mampu menolak. Jadi sulit menolak atau sulit. Jadi bahasa saya sulit membedakan yang ini benar apa salah gitu. Yang dimaksud dengan paling kuasa adalah uji dengan power yang nilainya besar. Kuasa yang besar. Otomatis kalau kuasanya besar, betanya pasti kecil. Karena tadi hubungannya power adalah 1 min beta. Jadi secara nggak langsung kalau saya berusaha membuat ini besar, itu secara nggak langsung saya ingin mengecilkan nilai beta. Salah tipe 2. Jadi nggak usah takut. Jadi alfa bisa kita kontrol, tapi dari situ setelah alfa kita kontrol, kita berusaha membuat uji yang powernya besar. Kalau powernya besar, paling kuasa istilahnya, maka secara otomatis nanti betanya akan kecil. Walaupun tidak sekecil harus sama-sama 0 gitu nggak bisa memang. Tapi paling tidak itu sudah usaha kita. Kontrolnya lewat kuasa. Oke. Contoh ini saya ya, kalau kamu lihat ini mungkin minggu lalu sudah ada gambarnya. Kuasa itu tergantung nilai P. Ya ini dicontoh yang menggunakan distribusi binomial. Kalau tadi penjelasan saya kan umum. Ini contoh yang menggunakan distribusi binomial, kamu cek sendiri di tabel. Ini hitungnya ya pakai rumus kalau misalkan P-nya 0,4 gitu. Ya, sorry, power ya. Saya masih ada waktu 2 menit sebelum ini mati sendiri. Ya, nanti saya invite lagi kalian. Jadi power, misalkan kamu masukkan power 0,2, itu berarti kamu ngitung peluang, ya banyaknya sukses, daerah penolakan. Nah, daerah penolakannya misalnya kemarin 2, contoh saya ini, daerah penolakannya 2. Itu dihitung dari distribusi binomial yang nilainya 0,2. Ini. Kalau power diganti, power yang nilainya pada peluang 0,4, ya berarti nanti yang diganti adalah ini 0,4. Ininya juga menjadi 0,4. Tapi daerah penolakannya tetap, biasanya di sini di atas ada, kamu sudah ngatur daerah penolakannya yang lebih besar dari 2 gitu. Maka kamu bisa buat hitungan power seperti ini. Yang di contoh saya di kuis ini diganti bukan 2, angka lain itu misalkan. Silakan aja. Tapi intinya sewaktu kita ngitung ini, kemarin kan dapat alfa yang kecil ya, kalau nggak salah alfa yang 0,0037 atau apa gitu. Sehingga ini saya pakai, 2 itu saya pakai. Oke, less than 1 minute saya tutup dulu ya, supaya nanti nggak tiba-tiba hilang gitu. Ya, saya tutup dulu ya. Oke.